Silakan. Oke Pak, tadi berbicara tentang bagaimana Bapak menilai interior. Boleh ceritakan Pak detailnya seperti apa? Nah, nah, untuk interior, karena itu area area yang eh, harus sangat nyaman ya untuk di dalam mobil. Itu untuk interior yang pertama mungkin kita dapat di apa untuk area kabin dulu ya. Misal untuk mesin kita dapat informasi dari eh, analog, itu biasanya ada analog digital atau eh, yang manual. Nah, dari situ untuk interior bisa dapat informasi tentang mesin. Dan yang kedua itu untuk interior mungkin kita harus bisa memastikan bahwa interior tersebut eh, tidak pernah ada kebocoran dari atap. Artinya bila interior tersebut sudah ada berubah bentuk atau misalkan bisa dibilang kalau bahasa umumnya jatuh ya, artinya atapnya itu mungkin sudah agak turun, itu biasanya indikasi bahwa interior tersebut sudah pernah diperbaiki atau udah pernah bocor. Nah, interior itu biasanya kita eh, dilihat dari bahan sendiri. Kalau misalkan bahannya masih bludru, itu biasanya rata-rata dari mobil-mobil 2012 ke atas itu biasanya bahan-bahan bludru. Tapi ada pun yang interiornya sudah ada perubahan atau misalkan sudah dilapisi dengan yang lain atau biasa biasa kita bilang itu sudah di custom. Nah, kita harus harus mencurigai dulu, bukan arti menjudgment itu jelek gitu. Artinya kita harus bisa memeriksa bahwa interior tersebut di custom karena hobi atau di custom karena menutupi kerusakan Oke. begitu ya. Dan yang biasa kita eh, yang paling mudah itu untuk interior itu di area kursi. Di area kursi pun kita harus bisa menganalisa kalau misalkan seat covernya atau kursinya sudah di custom atau sudah dilapisi dengan eh, kulit-kulit yang lain, kita harus bisa memastikan bahwa keorsinilannya itu masih utuh gitu. Artinya bukan ada sobek atau bukan ada cacat bekas terbakar apa api rokok seperti itu. Karena pada saat nanti kita deal terjual biasanya kemungkinan besar bila mana ada interior custom itu akan dibuka dan itu akan ketahuan keasliannya seperti apa gitu. Pak sedikit ini Pak sedikit menyinggung tentang tadi Bapak juga melakukan pengecekan engine sekalian pada saat melakukan pengecekan di interior. Maksudnya pengecekan secara tidak langsung begitu Pak. Boleh diceritain maksudnya seperti apa Pak? Apa mungkin dari instrumen klasternya atau apa yang dilihat? Ya, betul. Yang kita lihat instrumen cluster ya. Tentu di instrumen cluster eh, itu salah satu eh, informasi untuk pengemudi atau penumpang tentang kondisi kendaraan ya. Entah itu eh, ada trouble atau misalkan enggak ada trouble. Dan dari situ pun ada informasi untuk temperatur kendaraannya dalam temperatur kondisi baik ataupun dengan temperatur kondisi yang over, artinya overheat ya. Nah, dari instrumen cluster itu eh, tentunya sangat menunjang untuk si pengemudi dalam mengemudikan kendaraan gitu. Seberapa jauh dia mengemudi itu sangat penting untuk
memperhatikan instrumen cluster itu. Dan di instrumen cluster tersebut eh, ada beberapa teknisi pun yang bisa menganalisa untuk eh, kondisi mesin atau mesin-mesin tertentu yang bisa dianalisa dengan eh, cara memperhatikan instrumen cluster. Contohnya, mungkin salah satu contoh itu ada di Corolla Grid tahun 91 atau tahun 92. Itu bila mana di mobil-mobil sekarang memerlukan intelligent tester dan scanner. Tapi untuk mobil-mobil tertentu itu bisa kita cek hanya di instrumen cluster aja. Caranya itu mungkin cukup mudah. Kita harus bisa jumper di diagnose trouble kode di area mesin atau di dekat ECU. Kita bisa jumper salah satu dua item dari eh, diagnose trouble kode itu bisa kita jumper dan biasanya kita cek itu di instrumen cluster. Cara kita ceknya itu ada denyutnya. Bila mana denyut eh, engine kodenya itu normal, artinya sama hampir sama dengan denyut jantung kita. Artinya itu tidak ada tersebut. Biasanya denyutnya itu akan berubah. Semisal denyutnya 2 1, itu kodenya artinya dua denyutan dan dia lepas dan ada denyutan lagi 1. Itu misalkan kodenya 21. Nah, untuk mobil tertentu kita bisa lihat di buku pedoman bila mana terjadi denyut seperti itu, gejala apa yang harus kita cek gitu. Itu salah satunya di Toyota Grid bisa seperti itu. Tapi kalau untuk di mobil-mobil yang dari 2012 ke atas itu memang sudah tidak ada pemeriksaan manual lah ya. Mungkin bisa dibilang pemeriksaan manual seperti itu. Scanner atau intelligent tester itu gitu. Oke, menarik ya Pak. Teknik-teknik pengecekan mesin. Nah, mumpung lagi ngobrolin mesin Pak, boleh ceritain lagi lebih detail atau secara gambaran juga boleh. Bapak Hmm. biasanya menilai mesin itu apanya yang dinilai Pak? Baik dia mesin bensin maupun diesel. Apakah rembesnya kah atau mungkin bekas baut yang dibongkar? Kalau Bapak sendiri seperti apa Pak menilai mesin yang bagus? Mungkin bisa dari suara juga atau apa Pak? Kalau untuk mesin, yang pertama itu tentunya tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran dan eh, kalau ada kebocoran itu sangat mudah sekali untuk pengecekannya. Artinya ada lembab atau tidak, ada transit oli atau tidak di area permukaan luarnya. Nah, untuk lebih dalamnya mungkin kita bisa lihat bila mana ini mesin mesin bensin dari segi oli. Nah, untuk dari segi oli pun kita bisa lihat dari tutup oli apakah ada kerak atau tidak. Terus mungkin dari stick oli pun kita bisa cek ya untuk kondisi pelumasannya seperti apa, apakah masih prima atau misalkan memang sudah kusam. Nah, mungkin itu bisa kita nilai untuk kondisi mesin tersebut eh, terawat atau tidak. Dan yang paling penting itu mungkin untuk kondisi mesin kita bisa lari ke belakang ke area knalpot, kita bisa cek dari asapnya seperti apa, apakah ini berasap atau tidak, atau misalkan untuk dari segi mesin diesel ini asapnya hitam atau putih. Nah, kalau pada saat saya dulu di sedikit mundur dulu, misal
ke zaman saya waktu masih teknisi itu, dulu ada namanya pemeriksaan COR. Artinya COR itu karbon dioksida. Dan kita bisa ngecek untuk apa konsumsi bahan bakar yang dibakar di area mesin itu eh, matching nggak dengan yang dikeluarkan dari asap knalpotnya. Kalau misalkan eh, dari COR-nya itu misalkan berlebihan atau ngebul atau misalkan berasap dan terasa perih ke mata, artinya eh, mesin tersebut sedang dalam kerusakan atau kurang prima ya. Bisa dibilang kalau dulu itu bahasa teknisnya itu gemuk. Jadi gemuk itu lebih banyak konsumsi bahan bakar dibanding Oke, dengan ya campuran berarti Pak dengan ya. Campuran gemuk atau kurus ya biasanya Pak ya. betul betul betul. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebih untuk mesin bensin ya, Betul untuk Pak. mesin bensin. Nah, kalau untuk mesin diesel karena memang jarang ya. Sebetulnya dari mesin diesel itu dibanding bensin itu kebanyakan orang pakainya mesin bensin. Kalau diesel itu biasanya ya yang pertama hampir sama kurang lebih apakah ada kebocoran atau enggak dan kita cek juga dari asapnya tebal atau enggak. Dan yang paling penting itu kalau misalkan di mesin diesel biasanya yang saya lakukan itu pengecekan untuk packing-packingnya masih orsinil atau enggak. Dan dari baut-baut pun bisa kita cek eh, apakah bekas bongkaran atau enggak. Begitu mungkin yang biasa saya lakukan untuk Baik Pak. pengecekan Menarik ya Pak tentang mesin bensin ini atau yang diesel. bensin tadi ada beberapa highlight yang mungkin trik jarang yang saya temukan di beberapa narasumber lain dan ini baru muncul. Trik yang mata perih tadi Pak, mungkin itu memang apa namanya menarik ya untuk di apa di Mhm, eksperimen atau diuji coba Pak. Ketika gas buang itu terasa betul, perih di mata, maka akan berimplikasi terhadap permasalahan pada mesin. Kemudian yang mesin diesel Pak, mesin diesel tadi eh, apa namanya concernnya lebih ke packing juga Pak. Apakah karena eh, mesin diesel itu bekerja dengan kompresi atau apa Pak alasan tadi kenapa memang cukup fokus di packing tadi untuk mesin diesel Pak? Hmm. Kalau yang saya tahu pengalaman saya di mesin diesel itu eh, dari bobot berat mesin diesel itu lebih besar dibanding dengan mesin bensin. Nah, artinya dari segi kekencangan baut atau dari kekuatan packing pun itu eh, cukup berbeda ya, cukup berbeda. Karena untuk mesin-mesin diesel itu biasanya karena kompresinya sangat tinggi, jadi eh, sangat rentan untuk packing-packing itu. Mengapa? Karena memang tekanan dari dalamnya itu memang cukup apa? Cukup kencang gitu dengan dibanding dengan mesin bensin. Dan dari diesel itu eh, untuk pemakaian bahan bakarnya pun karena berbeda ya. Karena untuk solar seperti itu biasanya eh, agak agak apa ya? Agak berminyak ya. Mungkin agak agak semu-semu berminyak. Jadi kalau misalkan ada kebocoran itu memang sangat sangat merusak gitu untuk dari packing-packing. Yaitu biasa yang saya lakukan eh, untuk pengecekan mesin sih lebih berat ke sana gitu. Oke, baik Pak. Pak, apa namanya ke pertanyaan berikutnya masih berbicara teknis ini Pak ya. Pak, bagaimana Bapak menilai em, part Pak? Ini lebih ke part ori tadi. Menurut Bapak atau menurut penilaian Bapak, seberapa pentingkah part ori di sebuah kendaraan? Atau sebenarnya tidak ada pengaruh signifikan antara part ori maupun part custom? Boleh diceritain Pak, pendapat Pak Adi.
Untuk spare part, untuk spare part itu sangat penting ya, keorisinilan atau tidaknya. Karena keorisinilan atau bukan itu, misalkan kita pakai yang orisinil itu tentu kekuatannya berbeda dengan part yang KW atau yang hampir sama sejenisnya itu. Dulu eh, saya pernah pakai untuk mobil Eropa. Di mobil Eropa itu memang kebanyakan spare part orisinil yang kita pakai, karena itu menentukan umur kerusakannya juga gitu. Jadi walaupun memang harganya sedikit lebih mahal daripada umumnya, tapi kita dapat spare part orisinil karena kita tahu untuk si pemakai itu bisa menentukan untuk kekuatan umur kerusakan spare part tersebut gitu. Bila mana kita yang dapat spare partnya hanya spare part KW atau spare part samaan atau spare part istilahnya rabingan, itu biasanya kita nggak akan lama akan eh, merasakan kerusakannya lagi gitu, dan kita harus beli lagi dan kita harus bongkar pasang lagi. Itu kan memang cukup merugikan ya. Yang pertama dari segi waktu, dari segi uang. Jadi untuk spare part sendiri sih saya sarankan untuk memakai spare part orisinil Kalau kaitannya dengan gitu. harga, Pak, harga mobil itu sendiri. Nah, Karena untuk banyak kan yang kaitannya bilang, dengan Pak, harga, wah itu kan misalnya audionya, Pak, audionya di apa di custom atau mungkin peleknya di custom. Banyak yang berpendapat, kok mobil saya harganya nggak ada nggak ada lebihnya gitu. Padahal itu audionya misalnya mahal loh, atau peleknya sangat mahal gitu. Bagaimana Pak pengaruhnya terhadap harga kendaraan sebanyak part ori maupun tidak ori ini, Pak, di industri mobil bekas? nah ya, kalau untuk spare part selain ori, atau misalkan bisa bilang itu variasi ya. Kalau untuk audio dan pelek itu variasi. Itu tidak mempengaruhi untuk harga atau misalkan menaikkan harga. Mengapa? Karena dari yang pertama dari bahan tentunya itu berbeda, dan yang kedua dari fungsi belum tentu itu akan berfungsi dalam waktu umur yang panjang gitu. Bila mana kita dapat audio orisinil itu memang sudah didesain dan sudah ditentukan akan terpakai dalam waktu yang cukup lama. Iya. Tapi bila mana kita pengen ganti sendiri dengan audio yang kita suka, itu belum tentu akan kuat dan tahan lama gitu. Oke, siap. Begitu mungkin. Baik, Pak. Berikutnya ya, Pak ya. Pak, di industri mobil bekas ini kan nggak jauh-jauh dari istilah ya, Pak ya. Grading. Nah, karena di showroom ataupun mungkin yang beredar-beredar di balai lelang itu ada grading biasanya. Nah, kalau Pak Adi sendiri Hmm, grading itu menggunakan huruf kah atau angka? Atau jika menggunakan huruf boleh diceritain, Pak. Bapak biasanya kategori grade itu misalnya grade-nya ada grade 1, grade 2, grade 3. Itu apa aja yang masuk grade 1? Kondisinya seperti apa dan berikutnya gitu Pak, boleh ceritain Pak. hmm, hmm. Kalau saya biasanya grade-nya itu ABC ya. Kalau Oke. misalkan grade A itu artinya tidak banyak kerusakan, mungkin hanya kotor-kotor sedikit atau misalkan lecet-lecet sedikit. Itu mungkin bisa bisa saya nilai itu termasuk ke grade A. Dan kalau misalkan grade B, mungkin ada sedikit kerusakan atau ada sedikit perbaikan, atau misalkan ada sedikit masalah dengan dokumen, itu mungkin bisa saya katakan itu di grade B. Dan kalau misalkan di grade C, mungkin ada cukup banyak PR atau perbaikan,
itu dari interior, eksterior, ataupun misalkan mesin dan juga dokumen, itu biasanya masuk di grade C. Begitu Bang mungkin Oke. untuk penentuan grading. Nah, di grade C itu Pak, apakah biasanya sudah ada kerusakan yang krusial tadi mungkin seperti banjir maupun tabraknya, atau mungkin ada grade D dan E gitu Pak, atau ada grade lain? Apa cukup biasanya sampai C Pak umumnya kalau Bapak sendiri? Ya, kalau kalau pada umumnya sih kita hanya sampai grade C ya. Nah, artinya di grade C itu eh, kerusakannya itu tidak melebihi 50% lah artinya. Oh, oke. Kalau misalkan ya kalau misalkan kerusakan sudah melebihi dari 50% itu biasanya kita hitung-hitungannya cukup rugi ya kalau misalkan kita beli karena perbaikannya tidak sebanding dengan harga yang kita beli itu biasanya. Oke, Pak. Pak, ini Pak, mungkin biar nggak kelewat, ada yang sedikit perlu saya konfirmasi perihal dokumen, Pak. Nah, di mobil yang Hmm. beredar kan tidak hanya mobil pribadi tadi ya, tadi mungkin ada mobil PT atau mobil angkutan, Pak. Dari segi mungkin kayak truk ataupun pickup. Berbicara tentang dokumennya, Pak, apakah ada perbedaan, Pak, dari segi dokumen untuk ketiga jenis tadi, Pak? Ada yang membedakan kah atau memang Ya, sama aja biasanya, Pak? kalau untuk dokumen atas nama PT itu tentu ada SPH ya namanya, Oke. surat pelepasan hak ya. Biasanya ada lembar SPH untuk mobil PT. Nah, kalau untuk mobil seperti mobil-mobil angkutan atau box itu biasanya ada KIR ya. Oh, oke. Itu juga harus dicek ya, Pak ya. Iya, betul, harus dicek. Betul. Itu Sama, mungkin perbedaan dari tiga jenis eh, dokumen ya. oke. Sama satu lagi, Pak. Ini juga mungkin informasi dari beberapa narasumber terdahulu tentang perihal mobil CBU ataupun non CBU itu, Pak. Adakah dokumen khusus juga yang harus diperhatikan, Pak? Atau memang tidak begitu perlu, Pak? CBO dan Ini yang non non CBU, CBO. Pak. Eh, coba kurang lebih seperti apa ya? Mungkin lebih ke mobil-mobil ini, Pak, yang build up gitu, Pak. Atau yang non build up gitu. Oh, Apakah ada dokumen oh, tertentu build up juga yang ya. harus diperhatikan atau Ya, memang tidak begitu perlu gitu? ya. Kalau untuk build up itu eh, biasanya yang kita cek itu ada lembar form A ya. Ada lembar form A. Lembar form A itu dia legalitas bahwa kendaraan tersebut tidak dirakit, tidak dirancang di dalam negeri dan memang kendaraan tersebut sudah jadi gitu di luar negeri dan masuk ke dalam negeri kita itu udah kondisi siap pakai gitu mungkin untuk keterangan di mobil wheel up itu. Jadi yang kita tentukan itu ada form A atau tidaknya Oh, gitu. berarti sudah cukup jelas ya tadi Pak perihal dokumen. Baik Pak, apa namanya? Eh, Pertanyaan berikutnya perihal bagaimana Bapak melakukan estimasi Pak. Karena tadi disebutkan juga salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang inspektur adalah mampu melakukan estimasi harga. Nah, kalau Pak Adi sendiri biasanya estimasi dilakukan berdasarkan data pengecekan sebelumnya kah atau mungkin kontak rekanan di telepon, ini biayanya berapa, nih spare partnya berapa, atau cukup by internet Pak, asli alias googling atau by e-commerce gitu. Hmm. Kalau untuk estimasi harga itu eh, sekarang itu sebetulnya banyak akses ya. Akses itu yang pertama mungkin kita bisa lihat di googling salah satunya. Tapi yang paling penting itu sebetulnya kita bisa komunikasi dengan tim Samsat sebetulnya. Karena eh, biasanya harga pasaran umum itu
mereka punya gitu. Karena harga pasaran umum itu memang memang harus kita tahu itu eh, dari patokan dari memang pada umum masyarakat gitu, bukan hanya dari googling aja. Bisa jadi yang biasa kita akses dari platform tersebut harganya ngaco, misalkan salah satu di eh, perusahaan startup, misalkan eh, pada bulan tertentu saya cek kendaraan tahun sekian, tipe sekian dengan harga sekian. Tapi di bulan yang berbeda, saya cek lagi dengan tahun dan tipe yang sama, kok harganya berubah. Nah, mungkin itu eh, nggak bisa nggak bisa jadi patokan tetap gitu buat buat pedagang atau penjual mobil bekas gitu. Yang menjadi patokan itu biasanya harga pasaran umum, dan itu biasanya orang-orang tertentu itu bisa akses untuk mencari tahu di rekan-rekan Samsat ya. Mereka itu biasanya memiliki harga-harga yang betul-betul real gitu, bukan hanya dari satu daerah tapi mencakupi untuk seluruh Indonesia gitu. Pak, itu kalau dari segi harga kendaraannya, mungkin dari segi pricing. Tapi kalau spare part sendiri, Pak, spare part atau biaya perbaikan sendiri, biasanya Bapak, ya mungkin karena sudah punya jam terbang ya Pak, tapi bagi orang yang mungkin baru terjun ke dunia inspektor, ke dunia inspeksi ini, baiknya bagaimana Pak menurut Bapak? Ketika misalnya menjumpai mobil, wah ini kerusakannya ABC, wah ini part yang harus dibeli segera ini. Itu biasanya kita baiknya cari informasinya ke siapa Pak atau kemana? Untuk kerusakan ya. Ya, untuk membuat estimasi biaya gitu Pak. Kan biasanya seorang inspektor harus bisa juga kan Pak memberikan rekomendasi kepada calon Ya, kliennya. Bapak ini PR-nya ini. Nah, itu kan nggak mungkin melakukan istilahnya hanya nebak-nebak atau ngarang gitu Pak ya. Pasti ada patokan tertentu gitu maksudnya. ya. Jadi kalau untuk spare part sendiri kita harus tahu harga-harganya ya. Misalkan kita analisa dulu awal yang kerusakannya apa, kita jumlahkan berapa banyak kerusakannya, dan kita jumlahkan juga berapa harganya dan jenis-jenis spare part apa aja yang kita beli. Nah, untuk estimasi sendiri yang biasa saya lakukan itu yang pertama dari estimasi harga, yang kedua dari estimasi jasa perbaikan. Oke, harga spare Ya, part dan harga jasanya berarti ada dua yang direkomendasikan ke betul, klien ya Pak ya. betul. Jadi bila mana kerusakannya ringan, mungkin hampir rata-rata semua orang bisa memperbaiki. Tapi ada beberapa kerusakan yang tidak semua orang bisa memperbaiki. Artinya perlu skill khusus atau perlu alat-alat khusus untuk menunjang perbaikan tersebut. Begitu, Bang. Oke. Oke, Pak Adi, terima kasih atas waktunya. Ini kebetulan hampir sebagian besar sudah terjawab, baik itu saya pandu dengan pertanyaan maupun Pak Adi sudah menjelaskannya secara langsung tanpa harus saya bertanya. Intinya, pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan ataupun ajukan itu lebih ke sifatnya memandu saja, Pak. Gitu. Hmm, Oke, Pak Adi, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga oke. apa namanya informasi yang Pak diberikan bermanfaat untuk saya selaku peneliti maupun nanti kepada orang-orang Amin. yang membaca hasil penelitian ini semoga bisa jadi amal jariah juga untuk Pak Adi ya. Pak, saya stop recording ya Pak Amin. ya. Oke, Bang.